Halo, perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alvin, Arifa, Asti, Bagas, Dede, dan juga Fatimah Syifa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang VIRO atau Fundamental Interpersonal Relationship Orientation. Mari kita bahas dari latar belakang. Teori ini diciptakan oleh William Shishald yang ditemukannya pada tahun 1960. Kemudian, tujuan dibuatnya teori ini adalah untuk menggambarkan hal dasar mengenai perilaku komunikasi di suatu kelompok kecil. Inti teori tersebut mengatakan bahwa setiap orang mengorientasikan dirinya kepada orang lain dengan cara tertentu yang akan mempengaruhi perilakunya terhadap orang lain di dalam kelompok tersebut. Tak hanya itu, teori ini menjelaskan bagaimana seseorang memasuki kelompok karena adanya 3 kebutuhan interpersonal. Lalu, apa sajakah 3 kebutuhan interpersonal itu? Yang pertama ada inclusion, kemudian control, dan yang terakhir ada affection. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu inclusion? Inclusion dalam bahasa Inggris artinya adalah penyertaan, yaitu keinginan seseorang untuk masuk dalam suatu kelompok. Dalam posisi ini, seseorang cenderung berpikir bagaimana cara mereka berinteraksi dalam lingkungan kelompok yang baru. Akan ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah overreact, contohnya seperti seseorang yang sedang mendominasi pembicaraan. Nah, yang kedua ada underreact, seperti lebih sering mendengarkan atau hanya ingin membagi sebagian kisah hidupnya kepada orang-orang tertentu saja. Next, ada kontrol, yaitu suatu sikap seseorang yang senang mengendalikan atau mengatur orang lain dalam satu kelompok. Situasi ini juga dapat menciptakan 2 sikap. Yang pertama ada autokrat, yaitu sikap individu yang memiliki kecenderungan untuk mendominasi daripada anggota yang lain. Yang kedua ada abdikrat, yaitu sikap individu yang gampang menyerah dan cenderung mengikuti apa yang dikatakan oleh individu yang mendominasi tadi. Dan poin terakhir kita bahas soal affection, yaitu suatu keadaan di mana seseorang ingin memperoleh keakraban emosional dari anggota kelompok yang lain. Contohnya adalah ketika ada murid baru masuk ke kelas kita, tentunya ia berkeinginan memiliki teman, juga ingin diakui, dihargai oleh mereka yang lebih dulu ada di kelas. Nah, mungkin sekian dari apa yang kelompok kami bisa paparkan. Terima kasih.